Pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya satu faktor yang paling menentukan kualitas sebuah sekolah? Jawabannya mungkin bukan gedungnya yang megah atau kurikulumnya yang canggih. Tapi bagaimana sekolah mengelola asetnya yang paling berharga, para guru. Nah yuk kita bedah bareng-bareng gimana manajemen SDM yang tepat bisa jadi kunci buat performa guru dan mutu pendidikan kita. Kutipan ini kayak ngingetin kita ya, kalau isu mutu pendidikan ini sebenarnya bukan hal baru. Ini udah jadi lagu lama. Tapi kalau semua orang udah tahu masalahnya, kok rasanya solusinya susah banget ya ditemuin? Coba kita cari tahu, di mana sebenarnya titik ungkit yang kalau kita gerakan dampaknya bisa paling besar. Dan titik ungkit itu pusat dari semua tantangan pendidikan, ternyata ada di dalam ruang kelas. Yap, kita lagi ngomongin guru, merekalah ujung tombaknya. Mereka yang menentukan apakah kurikulum yang hebat itu bakal jadi pembelajaran yang luar biasa atau cuma jadi tumpukan dokumen. Coba bayangin deh, pendidikan berkualitas itu kayak sebuah orkestra. Kepala sekolah itu manajernya, kurikulum itu partitur musiknya, dan orang tua itu penonton setianya. Tapi siapa yang jadi dirijen di dalam kelas setiap hari? Ya guru. Tanpa performa mereka yang prima, sebagus apapun partiturnya, musiknya nggak akan terdengar indah. Jadi kinerja guru itu ya jantungnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita memastikan para dirijen kita, para guru ini, bisa tampil dalam performa terbaiknya? Jawabannya ada di manajemen SDM. Eits, tapi buang dulu deh pikiran kalau MSDM itu cuma ngurusin gaji dan absensi. Kita akan lihat ini sebagai sebuah strategi buat meracik guru-guru juara. Intinya tuh gini, MSDM di sekolah itu soal menciptakan sebuah ekosistem di mana sekolahnya maju, gurunya juga ikut berkembang. Jadi, ini bukan lagi soal paperwork, tapi soal gimana caranya menumbuhkan potensi setiap guru biar mereka bisa jadi versi terbaik dari diri mereka di kelas. Prosesnya itu ada alurnya. Pertama, sekolah harus tahu dulu, guru seperti apa sih yang mereka butuhkan? Begitu gurunya ada, mereka nggak dibiarin gitu aja, tapi kemampuannya terus diasah. Kinerjanya dipantau pakai target yang jelas, dan terakhir, dievaluasi. Bukan buat menghakimi ya, tapi biar bisa lebih baik lagi di putaran berikutnya. Ini kayak mesin pertumbuhan yang muter terus. Dari semua langkah tadi, ada satu yang jadi pondasinya, yaitu menganalisis kebutuhan. Ini persis kayak dokter yang melakukan diagnosis sebelum ngasih resep. Tanpa diagnosis yang akurat, obat secanggih apapun yang nggak akan manjur kan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Coba bayangin Anda seorang kepala sekolah. Anda tahu ada yang perlu dibenahi, tapi mulainya dari mana ya? Apa dari metode mengajarnya, penguasaan teknologinya, atau jangan-jangan motivasi gurunya? Tanpa kompas yang jelas, gampang banget kita tersesat. Untungnya nih, para pemimpin sekolah nggak perlu meraba-raba dalam gelap. Pemerintah sendiri ternyata sudah menyediakan kompasnya. Ada panduan teknis analisis manajemen. Ini semacam toolkit resmi yang dirancang untuk bantu sekolah membaca peta kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Dan salah satu alat yang paling sering dipakai di dalam panduan itu adalah analisis SWOT. Anggap aja ini kayak medical check-up buat sekolah. Kita bisa lihat apa yang sudah sehat dan kuat dari dalam, apa yang masih perlu diobati, vitamin apa yang bisa kita dapat dari luar, dan virus apa yang perlu diwaspadai. Contohnya gini, dari dalam, sekolah menemukan ada kekuatan yaitu semangat belajar guru yang tinggi banget. Tapi ada juga kelemahan, ternyata mereka belum terbiasa sama teknologi pembelajaran terbaru. Nah, dari luar, ada peluang berupa program pelatihan gratis dari pemerintah, tapi juga ada ancaman dari sekolah lain yang lebih canggih. Dari sini kan jadi jelas strateginya, ayo manfaatkan semangat belajar guru buat ikut pelatihan dari pemerintah biar bisa bersaing. Oke, hasil diagnosisnya sudah di tangan, sekarang waktunya meracik obatnya. Hasil analisis SWOT tadi itu jadi resep untuk membuat program pengembangan profesional yang benar-benar kena sasaran, bukan lagi pelatihan yang cuma asal-asalan. Pergeserannya tuh fundamental banget. Kita ninggalin era pelatihan satu untuk semua yang kadang nggak nyambung menuju program yang seolah dijahit khusus berdasarkan data. Pelatihannya nggak lagi cuma sesekali, tapi jadi sebuah perjalanan berkelanjutan yang dampaknya beneran bisa kita lihat dan ukur. Dan obatnya pun bisa macam-macam. Kalau guru butuh metode ngajar baru, ya bisa diadakan workshop atau program mentoring dengan guru senior. Kalau masalahnya kolaborasi, bisa dibentuk komunitas belajar di mana para guru saling berbagi praktik terbaik. Intinya satu, solusinya harus sesuai dengan diagnosisnya. Tapi, program sehebat apapun nggak akan berguna kalau cuma kayak kembang api, indah sesaat terus hilang.
Tujuannya adalah membangun sebuah mesin perbaikan yang jalan terus, sampai peningkatan mutu itu bukan lagi sebuah program, tapi sudah jadi napas dan budayanya sekolah. Dan untuk membangun mesin itu, ada satu kerangka kerja yang kelihatannya simpel tapi powerful banget, namanya siklus PDCA. 4 huruf ini, plan, do, check, act, adalah resep untuk menciptakan perbaikan yang nggak pernah berhenti. Cara kerjanya gini, kita mulai dengan plan, merencanakan aksi berdasarkan analisis SWOT tadi. Terus kita do, kita jalankan rencananya. Nah setelah selesai, kita nggak langsung bubar, tapi kita cek, programnya berhasil nggak? Apa yang kurang? Terakhir, kita act, apa yang berhasil kita jadikan standar baru. Yang kurang kita perbaiki untuk siklus plan berikutnya. Ini akan terus-terusan muter ke arah roda, membawa sekolah ke level yang lebih tinggi lagi. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting. Selama ini kan, evaluasi sering dianggap sebagai momen penghakiman yang bikin tegang. Tapi gimana ya caranya kita bisa mengubahnya jadi sebuah percakapan? Sebuah kesempatan untuk tumbuh bareng. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari cara agar kita semua bisa jadi lebih baik lagi.